dengan tema mengenal grit. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Rusdi Rusli, MTSI, psikolog. Pertama-tama saya akan meminta kesediaan peserta semua pada webinar kali ini untuk bisa merename akun masing-masing dengan format nama, asal institusi, dan kota. Karena sepertinya ada peserta yang tidak hanya datang dari Banjarmasin dan internal Kanaan saja. Dan waktunya akan saya berikan selama 2 menit. Dan untuk ketertiban webinar, host akan memute audio semua peserta. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk pertemuan kali ini Tuhan Yesus dalam kegiatan webinar kami. Kiranya acara ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan apa yang disampaikan nanti Tuhan, materi-materi yang akan diberikan oleh narasumber kami, oleh Bapak Rusdi Rusli, dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat bermanfaat bagi kami semua Tuhan sebagai peserta webinar. Semuanya kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, salam pembuka dan doa yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Yang kedua nanti adalah kita akan menyaksikan profil daripada SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Dan yang ketiga adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Kanaan Banjarmasin, yaitu Ibu Insinyur Rita Sarah. Dan selanjutnya akan ada pembacaan profil daripada narasumber kita. Selanjutnya yang kelima adalah penyampaian materi. Yang keenam ada sesi tanya jawab serta doa penutup. Sebelum kita menyaksikan video daripada profil SMP Kristen Kanaan, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk informasi dari SMP Kristen Kanaan masih dalam masa open house atau PSB penerimaan siswa baru yang berlangsung dari sampai tanggal 16 Desember 2020. Dan khusus untuk pendaftar dari eksternal Kanaan, kami menyediakan promo menarik, yaitu potongan 15% untuk uang pangkal dengan DP 10% dan sisanya dapat diangsur dari bulan Januari, Februari, hingga Maret. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat profil SMP Kristen Kanaan Banjarmasin. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMP Kristen Kanaan. SMP Kristen Kanaan mengembangkan 3 komponen pendidikan, yaitu knowledge, skill, dan karakter. Caring for your growth, kami peduli dengan pertumbuhan yang seimbang melalui kegiatan pembelajaran abad 21, yaitu 4C, communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Melalui kegiatan kerohanian, siswa dan siswi mengenal Tuhan di ibadah Jumat Ceria, doa harian, Sabat School, KKR, dan retret. Melalui OSIS, siswa dipersiapkan untuk bertanggung jawab mengelola kegiatan sekolah seperti pesta rakyat serta lomba-lomba. Pengembangan keterampilan melalui eskul di bidang seni, literasi, numerik, teknologi atau STEM, sains, teknologi, engineering, art, dan math, serta adaptasi dan refleksi melalui kegiatan mitra konsultasi atau bimbingan konseling.
Siswa berbakat dibina dalam klub dengan pengajar profesional. Klub tersebut adalah klub matematika, klub sains, klub bahasa Inggris, klub tari, klub vokal, klub basket. Sehingga siswa-siswa dapat berkompetisi dan bersaing dengan sekolah lain. 2 tahun terakhir ini, siswa SMP Kristen Kanaan merebut 40 kejuaraan di bidang seperti matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, basket, seni, dan pengetahuan umum. Tahun 2019, SMP Kristen Kanaan mendapatkan peringkat pertama ujian nasional berbasis komputer se-Kalimantan Selatan dari 585 SMP yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2019 dibukanya Eskul STEM. Melalui eskul ini, kami melihat bakat siswa yang luar biasa. Mereka dapat mengeksplor diri mereka sendiri dengan dibantu guru, yaitu Bapak Andreas. Pengembangan jiwa sosial melalui eskul pramuka serta mengikuti kegiatan yang dicanangkan Dinas Pendidikan seperti pelestarian buku melalui gerakan literasi. Peran dan bimbingan konseling SMP Kristen Kanaan untuk mengarahkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan kemampuan siswa. SMP Kristen Kanaan terus berupaya memberikan fasilitas yang terbaik, dimulai dari perpustakaan dan berkembang menjadi pojok baca yang disediakan di setiap lantai. Ruang komputer, Wi-Fi, LCD, ruang ber-AC, serta tidak lupa kebersihan di setiap lantai, toilet, semuanya dalam pemantauan. Di bidang kesehatan, UKS bekerja sama dengan Puskesmas Gadang. Setiap 6 bulan sekali dilakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Tahun 2019, kami mendapat predikat sekolah berperilaku hidup bersih dan sehat, dan mendapat predikat peserta terbanyak mengikuti kegiatan imunisasi MMR. Upaya terus dilakukan. Pada tahun 2019, Sekolah Kristen Kanaan meluncurkan KIS, Kanaan Integrated Support System. KIS ini memiliki tujuan menyediakan transparansi bagi seluruh orang tua dan siswa, meningkatkan komunikasi rumah dan sekolah, menyediakan wadah pengalaman belajar interaktif untuk mengoptimalkan perkembangan siswa, menyediakan personalized learning untuk jangka panjang. Pertemuan orang tua secara rutin dan berkala dilakukan agar terjalin kesatuan antara sekolah dan keluarga. Kami juga terbuka dengan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan bersama. SMP Kristen Kanaan siap membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 dimulai dengan program khusus internal siswa SD Kristen Kanaan, anak guru dan karyawan Sekolah Kristen Kanaan, anak jemaat Gereja Yesus Sejati. Program ini akan diadakan tanggal 19 sampai tanggal 22 Oktober tahun 2020. Akhir kata, takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan, tetapi orang bodoh akan menghina hikmat dan didikan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pada Ibu Rita Sarah kami persilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Mute-nya di Bu. Ya. Silakan Bu.
Ya, terima kasih. Tadi karena saya di-mute dari host, apakah suara saya terdengar ya? Ya, kedengaran Bu. Ya. Yang terhormat untuk orang tua dan siswa yang hadir pada Zoom ini, yang terhormat juga guru-guru yang dari manapun, dan yang terhormat juga Bapak Rusdi Ruslim, Magister Psikolog. Terima kasih sudah berhadir untuk mengikuti acara webinar ini. Webinar ini mengenai grit atau effort and passion, usaha dan semangat, sebagai faktor non-kognitif yang dapat membantu setiap individu mengembangkan potensi secara optimal. Satu semester ke depan, dari bulan Januari sampai Juli di semester 2, SMP Kanaan Banjarmasin masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi hal ini banyak kendala, terutama secara psikologi, baik siswa, orang tua, maupun guru. Siswa mungkin banyak hal yang akhirnya dia banyak nggak mengerti pelajaran, terus kemudian nggak maksimal pembelajaran, atau kedisiplinan yang kurang. Banyak hal yang bisa terjadi ketika pembelajaran secara online. Untuk guru, mungkin juga persiapannya bisa 2 atau 3 kali lipat. Dan begitu juga untuk orang tua harus mendampingi, orang tua harus betul-betul ekstra. Jadi mempersiapkan pembelajaran model seperti ini membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi semoga untuk seminar hari ini betul-betul kita mendapatkan sesuatu, baik siswa maupun orang tua, maupun guru, sehingga kita semua bisa mendapatkan hal yang baik dan siap melakukan tahun depan memasuki tahun ajarannya. Untuk semuanya, selamat mendengarkan webinar ini. Terima kasih untuk pembicara, terima kasih untuk semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Insinyurita Sarah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan atau melihat profil daripada narasumber kita. Selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu dan siswa yang telah bergabung dalam acara webinar pada sore hari ini. Kita masuk pada pemaparan materi kita oleh narasumber, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil yang akan dari Bapak Rusdi Rusli yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita bernama lengkap Rusdi Rusli, PSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah dosen PS Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2014 hingga sekarang. Beliau juga dosen LB Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Associate Psychologist, Assessor in Many Consultants, Psychological Testing Provider. Beliau juga speaker or trainer in many educational organization and company. Latar belakang pendidikan beliau adalah Magister Psikologi Profesi Universitas Erlangga, S3 Ilmu Psikologi Universitas Erlangga, dan beliau juga kompeten karena telah mendapatkan beberapa sertifikat, yaitu sertifikat trainer Badan Sertifikasi Nasional Profesi, sertifikasi Point of View Level 1, sertifikasi Assessment Center Certification, sertifikasi Advanced Lie Detection, sertifikasi Cognitive Behavior Therapy, sertifikasi MMPI 2
komprehensif. Beliau adalah sekarang sedang menjalani masa pendidikan S3-nya dan akan bersama-sama segera cepat menyelesaikan S3-nya dan meraih gelar doktor ya. Ya, Bapak Ibu, langsung saja tidak menunggu lama karena kita sudah mendengarkan profil tadi, kita bersama-sama akan langsung mendengarkan pemaparan materi tentang mengenal grit dari narasumber kita, Pak Rusli. Dipersilakan. Oke, Bu Rani bisa mendengarkan suara saya? Bisa Pak Rusdi. Ya, oke, makasih. PowerPoint-nya sudah tampilkan juga ya. Saya make sure. Ya, oke. Selamat sore, selamat salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian selamat sore juga buat teman-teman atau adik-adik siswa kelas 7, 8, 9 ataupun dari tingkat SMA dan SD, karena saya lihat ada beberapa ada beberapa siswa yang hadir di tempat ini. Oke, hari ini saya akan menjelaskan atau lebih jelasnya memperkenalkan terkait dengan grade. Apa itu sebenarnya grade? Jadi awal saya ingin menjelaskan bahwa grade ini seperti apa, karena ini grade ini merupakan materi saya dalam penyusunan disertasi saya. Ini merupakan variabel non-kognitif yang baru yang ditemukan oleh Angela Duckworth, dan hari ini saya akan mau sharingkan ke teman-teman guru, teman-teman orang tua maupun adik-adik siswa sekalian. Apa itu sebenarnya grade? Kemudian apa saja faktor yang ada dalam grade akan kita bahas dan kita diskusikan ke depannya. Oke. Semua guru dan orang tua ya mengekspektasikan agar anaknya ya bisa mengikuti proses pendidikan ya dengan lurus-lurus saja gitu, sesuai dengan harapan orang tua atau sesuai dengan harapan anak. Kemudian kenyataannya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu nggak flat seperti yang slide sebelumnya, nggak datar gitu ya. Jadi kita nggak kayak jalan dari Banjarmasin ke Banjarbaru lurus aja gitu. Pasti akan ada menanjaknya, kemudian ada menurun, kemudian ada menanjak kembali, kemudian menurun seperti itu. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan men-sharingkan dulu ya agar guru-guru kemudian atau orang tua bisa membedakan sebenarnya bakat dan passion itu sebenarnya letaknya di mana, gitu. Ya, oke. Nah, statement pertama, papa mama dokter, mereka ingin aku jadi dokter juga, tapi aku nggak mau, gitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, aku suka jadi event organizer atau ingin jadi IO, tapi orang tuaku ingin aku sekolah D3 teknik. Nah, ini gimana? Kemudian yang ketiga, awalnya aku ingin kuliah di Institut Agama. Lama-lama orang tua aku tahu bahwa aku berbakat di musik. Oke, kemudian yang keempat, sepanjang hidup aku nurut sama orang tuaku. Tapi aku sudah nggak tahan lagi. Aku sebetulnya suka gambar dan ingin masuk desain grafis. Oke, kita kembali ke yang pertama. Papa mamaku dokter, mereka ingin aku jadi dokter juga, tapi aku nggak mau. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan ya antara papa mamaku dokter, mereka ingin aku jadi dokter juga, tapi aku nggak mau. Papa mamaku dokter, otomatis dia sudah punya bakat untuk menjadi seorang dokter. Tapi aku nggak mau ini terkait dengan minat, terkait dengan passion. Jadi di sini ada perbedaan antara bakat yang diturunkan oleh orang tua
terhadap passion yang dimiliki oleh anak. Ya, ini yang harus kita garis bawah yang pertama. Kemudian yang kedua, aku suka jadi ya. Dia minat jadi event organizer. Mohon maaf Pak Tapi Abel. orang tuanya ingin dia masuk D3 teknik. Oke. Perbedaan minat anak dan keinginan orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, awalnya aku ingin kuliah di institut agama. Awalnya dia punya passion, punya minat untuk kuliah di institut agama. Tapi lama-lama orang tuanya tahu bahwa anaknya sebenarnya ini punya talent di musik. Gitu. Kemudian yang ketiga, sepanjang hidup aku dari SD, SMP, SMA. Ya, silahkan Pak. Oke, mohon maaf karena ternyata WiFi di sini itu lagi gangguan dalam perbaikan. Suara saya sudah cukup jelas dan tidak putus-putus lagi, Bu Rani? Sudah jelas Pak. Oke, di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, di situ ada ekspektasi, kemudian ada realita. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan, di sini ada dua hal yang berbeda. Ada antara bakat dan minat, ya, bakat yang dimiliki oleh anak karena turun dari orang tuanya. Kemudian ada minat yang dimiliki anak, ada passion yang dimiliki oleh anak. Kemudian berikutnya ada minat yang dimiliki anak yang tidak sinkron dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Ini yang perlu menjadi catatan kita untuk dibahas selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya, ya. Nah, di sini ada dua faktor yang dapat mendukung kesuksesan seorang individu. Yang pertama itu faktor kognitif, kemudian yang kedua adalah faktor non kognitif. Faktor kognitif ini terkait dengan kemampuan memori, kemudian kemampuan keterampilan motornya, ya, kemudian keterampilan visualnya, kemudian keterampilan dalam executive function-nya. Nah, ini yang terkait tadi yang ada 3 hal ya yang ditekankan di SMP Kanaan, knowledge, skill, sama karakter. Nah, kalau knowledge terkait dengan arah kognitifnya. Oke. Kemudian selain kognitif, ada juga faktor non kognitif ternyata yang sangat berpengaruh. Faktor non-kognitif yang berpengaruh untuk kesuksesan atau performa belajar anak di sekolah, yakni ada beberapa. Yang pertama motivasi, ya. Kemudian ada effort atau usaha yang dia lakukan untuk mencapai tujuan atau mencapai goals yang dia miliki. Kemudian kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Dan selanjutnya ada self-efficacy. Self-efficacy ini ada keyakinan terhadap kemampuannya, kepercayaan dirinya, dan bagaimana dia merasa berharga. Nah, faktor non-kognitif ini yang akan kita bahas ke depannya. Ya, jadi hari ini kita akan nggak bahas tentang faktor kognitif, tapi kita akan bahas terkait dengan faktor non-kognitif. Nah, salah satu faktor non-kognitif yang mencakup 4 hal yang tampil di layar Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Ada motivasi, kemudian ada effort, ada kemampuan communication, kemudian ada self-efficacy. Ini di-cover oleh sebuah variabel non-psikologi yang disebut dengan grit. Nah, oke. Next slide. Faktor non-kognitif. Nah, apa sih sebenarnya grit itu? Kenapa Angela Duckworth dari University of Pennsylvania itu meneliti terkait dengan grit? Nah, awalnya dia meneliti, kalau mungkin adik-adik sekalian ya, update terkait dengan lomba spelling bee, mengeja dalam bahasa Inggris. Nah, dia memberikan kuesioner ya kepada dan mengukur IQ anak-anak tersebut. Nah, ternyata besarnya prestasi atau sejauh mana dia melangkah di setiap babak spelling bee itu ternyata tidak terlalu berkorelasi dengan IQ yang dimiliki oleh atau IQ dimiliki oleh peserta. Tapi yang muncul adalah variabel grit. Nah, finalis atau anak atau siswa yang gritty atau yang memiliki grit ya dapat mencapai putaran yang lebih tinggi, dapat mencapai tahapan yang lebih tinggi di perlombaan tersebut. Ya, kontrol diri dan kemampuan verbal di IQ, karena spelling bee adalah kemampuan verbal, itu sebenarnya juga memprediksi kinerja atau performance-nya. Tapi ada faktor lain, variabel lain, yakni grit. Ya, grit yang
dimiliki karena faktor grit ini yang lebih banyak mempengaruhi performance mereka pada saat perlombaan. Nah, di penelitian-penelitian lain dari Duckworth juga meneliti terkait dengan bagaimana grit yang dimiliki oleh siswa yang terhindar dari dropout di perguruan tinggi. Ternyata mahasiswa dan siswa ya yang bisa perform di sekolahnya atau di perguruan tinggi adalah siswa ataupun mahasiswa yang memiliki tingkat grade yang tinggi. Ya, oke, lanjut. Next di slide berikutnya. Ya, ini itu tadi warming up terkait dengan bagaimana definisi talent ya sama passion, kemudian gambaran terkait dengan grade. Ya, dan yang akan kita bahas ke depannya ini adalah lebih spesifik terkait dengan grade. Apa sih komponen, apa sih dimensi yang ada dalam grade? Kemudian apa tipe ideal dalam grade dan bagaimana mengembangkan grade pada anak atau dalam konteks ini pada siswa. Gitu. Ini berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan grade yang dimiliki oleh siswa ataupun anak dari para orang tua yang sedang berhadir di ruang webinar ini. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi grade. Ya, slide selanjutnya. Grade, apa itu grade? Ya, grade adalah, jadi di grade ini, ya teori adalah faktor non-kognitif. Tadi dijelaskan faktor kognitif apa, kemudian faktor non-kognitif apa, yang berupa personality atau kepribadian. Ya, selanjutnya, ya, yang merupakan bagian dari positive personality. Ya, Grit ya ini adalah bukunya ya, ini adalah buku dari Angela Duckworth yang sangat bestseller di Amerika, tapi di Indonesia belum terlalu dilirik oleh orang-orang. Ya, Grit ini adalah faktor non kognitif berupa positive personality trait yang berdasarkan pada semangat individu yang memiliki tujuan jangka panjang, ditambah dengan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kita harus menggarisbawahi ada tujuan kedepannya saya mau menjadi apa, ya, atau saya mau meraih peringkat berapa, atau nilai matematika saya, misalnya di akhir semester saya mau berapa. Nah itu tujuan jangka panjangnya. Jadi di grid ini perlu digarisbawahi, bukan tujuan jangka pendek, maksudnya tujuannya besok apa, minggu depan apa, tapi ini terkait dengan tujuan jangka panjang, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dimensi grid ini, ya yang sudah disebutkan tadi di awal, di leafletnya juga sebenarnya ini ada konsistensi of interest, ya, ada passion, ada minat yang konsisten yang dimiliki oleh seorang individu atau seorang anak. Ya, bagaimana dia mempertahankan minat yang dimiliki dan bagaimana dia menjalankan konsistensinya dalam setiap tugas dalam proses perkuliahan atau proses di sekolah ya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ya tujuannya yang tentunya untuk mendapatkan prestasi yang optimal, prestasi akademik yang optimal dan termanifestasi jadi capaian ya nilai-nilai yang ada di raport itu. Ya jadi yang pertama adalah consistency of interest atau passion. Yang kemudian yang kedua ada effort. Ya, ada perseverance of effort. Ketekunan usaha yang tinggi untuk menunjukkan saya mampu nih menuntaskan pekerjaan atau soal-soal yang sedang saya hadapi. Ya, yang tadi di awal bahwa disampaikan bahwa untuk mencapai tujuan pasti kan nggak flat ya, pasti akan ada tantangan ya, pasti fluktuatif ya, ada hambatan. Oh kok pelajaran ini susah ya? Jadi individu yang gritty, individu yang mempunyai grit, dia minatnya konsisten dan dia punya usaha untuk saya harus tahu nih, saya nggak mau menyerah, saya misalnya nggak tahu pelajaran ini, saya nggak mau menyerah begitu saya harus belajar. Nah ini dimensi dari grit. Jadi ada interest, ada passion, consistency of passion, dan kemudian yang kedua adalah ketekunan usaha yang dimiliki. Passion dan usaha inilah yang menyelimuti yang namanya grit. Ya, oke, selanjutnya. Nah, kemudian dari definisi tadi, dari dimensi grit, ada 3 tujuan utama, ada 3 bagian utama yang ada pada grit.
Yang pertama adalah interest atau passion intrinsik. Artinya apa? Minat yang dimiliki oleh anak, bukan minat yang dimiliki oleh orang tua. Itu saya garis bawahi. Minat yang dimiliki oleh anak, obsesi yang diinginkan oleh anak, bukan obsesi oleh orang tua ya yang diturunkan ke anak. Ya bagus lagi kalau obsesinya orang tua sama dengan obsesi atau interest yang dimiliki oleh anak. Itu artinya sinkron, nggak ada masalah. Yang akan jadi masalah adalah ketika minat intrinsik yang dimiliki oleh anak itu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Seperti tadi kasus yang pertama, ayah ibu saya dokter. Mereka menginginkan saya untuk jadi dokter. Tapi saya pengen masuk desain grafis. Nah, ini yang berbeda. Oke, selanjutnya itu yang komponen yang pertama. Komponen yang kedua, kembali ke slide selanjutnya sebelumnya. Oke, komponen yang kedua adalah perseverance for long term goal. Ya. Perseverance ini dalam artian adalah konsistensi, ya, ketekunan yang dimiliki oleh seorang individu untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Jadi dari awal saya sudah mulai merancang goals yang ingin saya miliki. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai goals itu? Jadi dia udah punya goals jangka panjang. Kemudian overcoming obstacles, jadi kemampuan untuk menghadapi hambatan yang dia akan atau yang sedang dihadapi untuk meraih goals yang dia miliki. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya. Jadi ada 3 ini yang perlu Bapak Ibu kemudian adik-adik resapi. Ya, pertama minat intrinsik, minat dari individu itu sendiri, minat dari anak sendiri, kemudian ketekunannya untuk mencapai goals-nya, tujuannya, kemudian kemampuannya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dia hadapi untuk mencapai goals yang dimiliki. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tipe ideal grid. Ya, ada tadi saya sampaikan ada passion, ada minat intrinsik, ya. Kemudian ada tujuan jangka panjang long term goal, kemudian ada kemampuan untuk mengatasi hambatan. Nah, ini yang ada yang komponen harus dimiliki oleh seorang yang memiliki grid yang tinggi. Ya, oke, selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua ya dalam memberikan kebijakan atau dalam mendampingi anak di rumah ataupun di sekolah. Ada 2 faktor yang dapat membentuk atau mendukung pengembangan grid pada anak. Yang pertama adalah faktor internal, ya meskipun itu adalah bagian dari personality trait, bagian dari internal anak, tapi ternyata ada juga faktor eksternal yang dapat mendukung grid. Nah, faktor eksternal ini yang bisa menjadi kebijakan yang dimiliki oleh orang tua atau sekolah mungkin ya untuk membangun grid pada anak atau pada siswa. Ya, selanjutnya. Nah, faktor pembentuk atau pendukung grid yang pertama dari faktor internal yang interest. Ya, interest adalah minat yang dimiliki. Minat yang dimiliki ini seperti ini contohnya Bapak Ibu sekalian, orang tua dan guru. Kadang ketika SD mungkin atau TK atau SMP ada tipe anak atau tipe siswa yang kayak ingin ikut semua, pengen ikut ekskul matematika, ya, pengen ikut ekskul tari, pengen ikut ekskul karate, pengen ikut ekskul piano dan lain-lain. Ya, ini adalah sebenarnya kesempatan mereka untuk mencari interestnya saya di mana, minatnya saya di mana. Ya, nanti kan ketahuan, loh kok kamu baru 2 minggu ikut ekskul ini udah mundurkan diri ya. Artinya dia merasa bahwa oh, it's not my passion. Ini adalah bukan minat yang saya cari. Gitu. Ya, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, oke, coba yang lain. Coba cari yang lain. Nah, ketika dia udah konsisten di sebuah ekstrakurikuler atau di sebuah mata pelajaran dia sangat concern dan effort di mata pelajaran tersebut, artinya dia interest. Dia sudah membentuk interest yang ada dalam dirinya. Ya, itu yang pertama, faktor internal yang dapat membentuk grade. Kemudian yang kedua, practice. Nah, ketika interest ini sudah
terbentuk atau sudah ketahuan nih. Nah, dia akan berusaha untuk mempraktekkan. Ya, ada soal dia praktekkan terus, punya soal yang nggak dia mampu, dia nanya ke siapa yang bisa membantu dia, jadi praktis. Senantiasa mengulang-ulang apa yang menjadi interest-nya. Gitu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada purpose atau tujuan. Nah, ketika dia punya interest, dia akan senantiasa mengulang dalam bentuk praktis karena dia punya tujuan. Tujuannya ya ke depannya saya mau mengapakan interestnya saya. Ya, apakah saya mau membawa ini ke Olimpiade mata pelajaran misalnya, atau apakah interestnya saya ini akan mendukung saya untuk perform di perguruan tinggi atau meraih cita-cita yang saya inginkan atau goal saya, itu ada harapan. Ya, ada tujuan dan ada harapan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, aspeknya ada 3 ya, ada passion, kemudian ada effort, ada usaha, kemudian ada long term goal. Ada tujuan masa depan, tujuan jangka panjang. Nah, ini faktor internal yang ada pada diri individu atau anak yang dapat membentuk atau meningkatkan grade seseorang. Ya, tentunya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang bisa menjadi catatan para ibu, para ayah, atau para guru untuk membangun grit pada anak atau siswa. Ya, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 3. Ya, yang pertama ada parenting. Ya, parenting. Kalau Bapak, Ibu, atau guru sekalian hanya mengenal istilah pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh permisif memanjakan, permisif tidak peduli, otoriter, kemudian demokratis. Nah, di grid ini, di teori yang dikeluarkan oleh Duckworth, faktor eksternal adalah parenting, adalah ketika orang tua menerapkan pola asuh wise parenting. Wise parenting itu ketika orang tua membuka diskusi kepada anak, kamu maunya apa, minatmu apa, dan memberikan dukungan dan fasilitas akan apa yang menjadi minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, itu tipe wise parenting. Jadi dia mendiskusikan kemudian memberikan dukungan. Kamu maunya apa? Mau ikut ekskul ini ya silakan. Ibu bapak fasilitasi gitu. Anak itu mengeluh, saya kayaknya udah mau berhenti, dia mau coba ekskul ini lagi, difasilitasi terus sampai dia betul-betul menemukan, oh sepertinya saya bisa stuck ya, atau bisa perform di ekskul ini. Ya, orang tua silahkan atau guru silahkan memfasilitasi apa yang menjadi passion atau keinginan anak tersebut. Itu yang pertama, faktor eksternal dari parenting. Kemudian yang kedua, playing field of grit. Jadi aktivitas ekstrakurikuler terstruktur yang diikuti oleh anak, baik itu yang diadakan oleh sekolah ya ataupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh orang tua. Ya, ketika orang tua melihat kok anak saya ini senang musik ya udah difasilitasi, kamu ikut ekskul musik misalnya, atau ikut belajar tambahan matematika. Ketika dia melihat bahwa anak ini kok kalau di pelajaran matematika dia sangat antusias ya, artinya ada tambahan pembelajaran matematika tidak hanya yang diperoleh dari sekolah, tapi juga difasilitasi oleh orang tua, misalnya dengan memberikan pelajaran tambahan di rumah atau les tambahan. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal adalah adanya culture of grit, jadi budaya dari lingkungan. Bagaimana ketika sebuah lingkungan udah mengetahui bahwa ternyata ada variabel grit nih, selain faktor kognitif, ya kita juga harus membangun passion anak. Nah, ketika ketika sebuah sekolah atau sebuah lingkungan rumah udah mengetahui bahwa grit ini sangat dibutuhkan untuk mendukung performance atau prestasi belajar siswa atau anak, dia akan berusaha untuk membangun budaya grit di lingkungannya. Ya, seperti yang tadi yang di profil SMP Kanaan ya, dia memfasilitasi anak-anak yang misalnya sangat superior di matematika, ada ekskul matematika, ada yang superior di seni, dia memfasilitasi. Jadi itu adalah budaya dari lingkungan grit. Kemudian culture of grit selanjutnya adalah ketika seorang anak atau seorang siswa
bergaul atau berada di lingkungan yang sama-sama gritty. Jadi sama-sama anak-anak yang grit yang sama, gitu ya. Jadi ketika yang satunya ini berjuang ya untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang lainnya juga nih melihat, oh dia melakukan usaha lebih nih, ya saya juga harus seperti itu. Ya, ini adalah faktor eksternal, tadi ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal yang dapat membentuk atau meningkatkan grit pada individu atau anak, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia, ya, kembali, ya, ini dia talent, ya, bakat, ya, plus usaha itu adalah keterampilan, ya, dia bakat matematika, ada usahanya, ya, itu akhirnya dia mempunyai keterampilan, ya, keterampilan matematika. Kemudian keterampilan ditambah usaha yang dimiliki, ditambah usaha yang lebih, itu adalah pencapaian hasil. Ya, pencapaian hasil atau pencapaian prestasi. Jadi, talent dan effort bisa menjadi sebuah skill, ya, keterampilan. Ya, sama halnya tadi concern dari SMP Kanan untuk knowledge, skill, dan karakter. Ya, talent, effort itu skill, aspek kedua skill. Kemudian skill ditambah effort, ya, itu akan menjadi sebuah pencapaian atau sebuah keberhasilan atau prestasi. Gitu. Nah, selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah anak atau siswa yang gritty itu akan memandang bahwa sebuah pencapaian atau prestasi sebagai tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Dia masuk SMP, dia masuk SMA, dia masuk perguruan tinggi, dia sudah punya goals. Ya, nilai saya semester depan harus tinggi, gitu. Saya harus 90 misalnya. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, ketika dia punya tujuan, dia akan passion, dia akan senang untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pencapaiannya tersebut. Ya, dia punya usaha, dia punya passion. Ya, misalnya anak lainnya, saya ingin menjadi dokter. Otomatis ketika saya ingin menjadi dokter, ya SMA saya harus masuk jurusan IPA. Ketika saya ingin masuk jurusan IPA, otomatis pelajaran-pelajaran eksakta, misalnya matematika, kemudian IPA di SMP, ya saya harus improve, saya harus meningkatkan kemampuan-kemampuan IPA dan matematika yang saya miliki agar nantinya di SMA saya bisa masuk jurusan IPA. Tujuannya saya masuk IPA apa? Agar saya bisa masuk perguruan tinggi negeri atau swasta dengan jurusan kedokteran. Nah, otomatis di sini apa yang menjadi tujuan jangka panjangnya adalah ya masuk fakultas kedokteran. Ini misalnya, ini contohnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu mungkin pemaparan materi, ya, pemaparan materi yang singkat, ya. Selanjutnya kita akan lebih buka di sesi sharing atau sesi diskusi. Bagian mana yang ingin Bapak Ibu atau guru-guru sekalian ingin ketahui lebih dalam, ya, terkait dengan grade ini, terkait dengan variabel grade ini, yang merupakan variabel non-kognitif, seperti itu. Ya, makanya mungkin di setiap tes, ya, setiap psikotes sebelum masuk sekolah ataupun pas masuk sekolah itu ada yang namanya tes minat, ya. Ini untuk mengetahui anak ini tesnya di mana, kemudian bakatnya di mana. Jadi kita akan berusaha untuk mencocokkan dia bakatnya apa, talentnya apa, passionnya apa, apakah sinkron. Nah, ketika sinkron ini akan lebih mudah ditingkatkan atau dilatih ke depannya. Ya, tentunya akan lebih mudah juga untuk pihak sekolah untuk mendidik atau mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak ini. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu materi Bu Rani. Saya kembalikan ke moderator untuk memandu proses diskusi, ya, tanya jawab. Kita interaktif saja, ya, biar nggak seperti perkuliahan, ya. Seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Abel, sungguh luar biasa ya pemaparannya tadi. Ternyata grit sebagai faktor non-kognitif sangat-sangat berpengaruh besar pada pencapaian atau pengembangan potensi anak-anak didik. Kita diskusi sedikit ya Pak Abel ya, sambil saya membuka atau kembali mengumumkan kepada Bapak Ibu atau anak-anak didik yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan materi kita pada sore hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung mengetik di chat, dan nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Pak Rusdi Rusli, ya. Saya dari tadi manggil Pak Rusdi Rusdi, Pak Abel, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak bingung ya. Jadi
itu adalah panggilan akrab ya Pak Abel ya. Iya. Iya. Jadi memang namanya Pak Rusdi, tapi karena panggilan akrabnya Pak Abel, jadi kayaknya supaya lebih ini ya, supaya kita lebih akrab, saya panggilnya Pak Abel aja ya. Jadi anak-anak dan Bapak Ibu dan orang tua jangan bingung nih Pak Abel yang mana nih gitu kan. Jadi ini Pak Rusdi maksudnya. Oke. Jadi tadi Pak Abel ternyata faktor kognitif selain pelajaran lah gitu ya, anak-anak membaca, anak-anak dapat pengetahuan yang banyak, ternyata ada hal lain yaitu grit tadi yang faktor kognitif yang sebenarnya sangat membantu terhadap optimalnya pencapaian anak-anak gitu ya. Ya jadi apa tadi minat, betul ya? Minat, kalau boleh saya menyimpulkan minat, terus habis itu anak-anak juga harus punya tujuan jangka panjang, tidak hanya tujuan jangka pendek. Selanjutnya adalah bagaimana usaha untuk mencapai itu ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak ini bisa tahan gitu ya, atau melewati tantangan yang dihadapinya saat dia dalam perjalanan mencapai tujuannya. Nah, saya mau tanya nih Pak Abel, kira-kira ini kan Pak Abel nih juga seorang aktivis pendidikan gitu kan, bagaimana nih melihat bahwa katanya zaman sekarang tuh beda sama zaman kita dulu Pak gitu kan. Kalau zaman dulu gitu kan kayaknya tantangan apa aja, sesusah apapun, nulis masih pakai buku, nggak ada sistem ngetik, terus harus menghafalkan satu buku, kalau mau ulangan nggak ada kisi-kisi, oke aja gitu kan. Tapi anak-anak sekarang tuh kayaknya katanya gitu kan nilai juang atau nilai usahanya tuh berkurang. Nah gimana nih menurut pendapat Pak Abel? Oke, pertanyaan yang menarik Bu Rani ya. Nah, kebetulan salah satu materi disertasi teman saya juga terkait dengan hal yang ditanyakan Bu Rani gini. Jadi generasi Z action, kalau sekarang kan dibilang generasi Z ya, generasi Z yang sebelum menjawab pertanyaannya Bu Rani, mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, kemudian guru-guru semua bisa melihat manifestasi dari apa yang dijelaskan sama Bu Rani. Nah, sekarang ketika kita bicara di konteks kerja, ya, sekarang ketika seorang masuk kerja, kemudian ada hambatan, ada masalah sedikit di tempat kerja, baik itu dengan atasan ataupun dengan rekan kerjanya, itu mereka akan lebih banyak yang memilih untuk resign. Ya, beda dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ada masalah dengan atasan, ya, misalnya saya serekanan sama Bu Rani, ada masalah kita selesaikan. Nah, kalau yang generasi Z action sekarang, ya generasi milenial sekarang itu akan lebih memilih untuk resign. Kenapa begitu? Ya, penelitian menunjukkan bahwa mereka beranggapan bahwa akan ada banyak kok tempat kerja yang mau menerima saya yang sesuai dengan apa yang saya mau, gitu ya. Nah, ini manifestasinya adalah kenapa? Karena mereka sudah dididik dengan fasilitas yang terlalu memadai di zaman dahulu. Ya, pada saat dia SMP, SMA, itu terlalu dimanjakan dengan fasilitas dan berbagai pembiaran tertentu. Ya, jadi misalnya nilainya 7 nih. Ya udah nggak apa-apa biar dia bisa naik kelas, ya udah dinaikkan jadi 8 gitu misalnya. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua, mungkin di zaman-zaman kita S1 atau S2, effort kita itu berbeda sama yang sekarang. Kalau yang dulu kan kita mau nggak mau ya kita harus bisa dapat nilai A. Ya, karena goals kita mungkin bisa selesai tepat waktu atau bisa selesai dengan predikat cum laude. Ya, kalau sekarang di mindsetnya sebagian besar siswa atau mahasiswa, ya ngapain sih terlalu repot-repot, kan ujung-ujungnya kita juga selesai. Ya, kalau kita dosen atau guru mungkin ya konteksnya ya kamu nggak selesai, kamu diselesaikan. Ya, karena kan banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya pembenaran atau pembiaran yang dilakukan oleh guru ataupun dosen di kampus ataupun di di sekolah gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaannya Bu Rani terkait dengan daya juang, daya tahan. Nah, tepat sekali ya. Apalagi saat ini ya, musim-musim pandemi, sekarang kita bisa lihat sejauh mana siswa yang bisa struggle ya dan guru yang bisa punya resilient atau punya daya tahan atau daya juang yang tinggi terhadap kondisi saat ini. Ya, siswa ataupun guru-guru yang
hal yang wajar ketika kita per sekolahnya atau pembelajaran offline, kemudian di sekarang online. Ya, di awal mungkin di 1-3 bulan itu hal yang wajar karena proses adaptasi. Ya, yang nggak wajar adalah ketika udah lewat nih 3 bulan, tapi kok nggak bisa beradaptasi, malah makin parah gitu performance-nya. Nah, oke. Itu pengantar sebelum saya mau jawab pertanyaan yang tadi. Nah, terkait dengan daya juang yang dimiliki oleh anak saat ini, ya betul. Kenapa? Karena terlalu banyak fasilitas, ya. Orang tua atau guru saat ini terlalu banyak, kalau dibilang pola asuh ya, bukan yang wise parenting tadi. Kalau wise parenting tadi kan itu membicarakan, mendiskusikan, memberikan dukungan terhadap minat yang dimiliki oleh siswa atau anak. Nah, kalau orang tua atau guru saat ini itu lebih banyak ke permisif, memanjakan. Ya, kau maunya apa? Ya udah, saya capek belajar. Ya udah, nggak usah dulu belajar gitu. Saya nggak suka pelajaran ini. Ya udah, kalau kamu nggak suka ya wes nggak usah gitu. Nah, itu yang membuat dia menjadi daya tahannya kurang. Kenapa? Karena dia dididik dari sekolah ataupun di rumah, dia dididik untuk terbiasa untuk, ya kalau saya nggak bisa ya paling mama, papa, paling guru-guru juga ngomong, ya udah kalau mampumu segitu ya udah segitu aja, nggak usah dipaksakan. Artinya kan itu udah terpola, dan akhirnya ketika dia menghadapi tantangan atau hambatan ke depannya, dia udah terpola dengan pembiasaan atau pembenaran itu. Ya udah, ngapain susah-susah, nantinya juga kok. Ya udah, nggak usah, nanti kamu coba lagi, atau ya udah segitu aja sesuai dengan kemampuanmu aja gitu. Jadi udah terpolakan. Jadi di sini faktor eksternal yang sangat dibutuhkan. Nah, sedikit sharing, kebetulan saya udah mulai, insya Allah semester depan saya udah seminar hasil ya. Dan hasil penelitian saya dari faktor eksternal dan faktor internal yang ada di Indonesia, kebetulan konteks saya adalah mahasiswa kedokteran se-Indonesia, ada 527 subjek. Penelitian saya membuktikan bahwa di konteks Indonesia, ini hasilnya berbeda dengan konteks luar negeri. Kalau konteks luar negeri, grade ini lebih besar dipengaruhi oleh faktor internal yang tadi, hope, interest, dan lain-lain. Tapi penelitian saya di Indonesia itu justru sebaliknya. Malah faktor eksternal yang membuat seseorang menjadi grade. Ya, faktor eksternal itu apa? Ya, dukungan orang tua, dukungan dari guru, kemudian dukungan dari teman-teman. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh siswa atau anak saat ini adalah manifestasi bagaimana perlakuan yang diberikan oleh orang tua di rumah dan bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Seperti itu, Bu Rani. Jadi kalau pengen membangun karakter yang great, ya, tadi kan salah satu aspek yang dibangun oleh SMP Kanan adalah karakter, ya, harus sinkron. Ini nih yang diterapkan di sekolah. Otomatis apa yang diterapkan di sekolah, itu juga yang harus diterapkan di rumah. Jangan sampai berat sebelah. Ya, berbeda di sekolah mungkin setengah mati nih guru-guru sama guru BK untuk mengintervensi anak. Ya, dilarang begini, diharapkan seperti ini, tapi di rumah malah dilakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh guru di sekolah. Artinya kan berat sebelah, nggak sinkron antara apa yang dilakukan atau diusahakan oleh pihak sekolah dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi makanya oleh karena itu mungkin ya kalau di kanan saya sudah yakin dan percaya bahwa kerjasama antara orang tua dan guru untuk melihat perkembangan dan pendidikan anak itu sudah sangat bagus ya, jadi itu perlu dipertahankan. Seperti itu, Bu. Ya, sangat menarik. Semakin dibahas semakin menarik nih ya Pak Abel ya. Ternyata walaupun teorinya sama gitu kan, tetapi beda budaya, beda kultur, beda hasil gitu ya. Ya, betul. Ya, betul, sangat betul. Ya, Pak Abel, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana menemukan motivasi anak agar mengerti tujuan jangka panjangnya? Stimulus apa yang harus dilakukan? Mendapat titik balik pada siswa yang tidak memiliki daya juang yang baik. Jadi pertanyaannya gimana dulu nih caranya untuk anak-anak dapat menemukan motivasi jangka panjangnya, lalu titik balik buat siswa yang nggak punya daya juang yang baik, Pak. Kira-kira gimana nih Pak Abel?
Oke, pertanyaannya saya luruskan ya. Jadi bagaimana cara menemukan passion yang dimiliki oleh anak, ya minat yang dimiliki anak. Karena minat dan motivasi it's two different thing. Jadi dua hal yang berbeda. Ya minat itu di internal dimiliki oleh anak, sedangkan motivasi itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Ya, jadi sama tadi saya sekalian menjawab pertanyaan, ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi sempat muncul di layar saya yang terkait bagaimana cara menemukan minat pada anak. Ya, di beberapa penelitian minat anak yang struggle itu bisa diperoleh, ya bisa diidentifikasi dari usia dia SMP dan SMA. Ya, SMP kelas 3, ya dia mau nggak mau. Kalau di konteks Indonesia, saya sekali lagi bicara di konteks Indonesia karena menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada di Indonesia. Ya, mau nggak mau, minat seorang anak di Indonesia itu harus struggle, harus konsisten di SMP kelas 9. Kenapa? Karena ini adalah modal dia untuk kedepannya untuk memilih jurusan di SMA. Ya, apakah dia masuk MIPA atau PS. Ya otomatis di SMP kelas 3 ini kita udah tahu nih dia minatnya di mana, bakatnya di mana gitu. Ya, ini buat ini lagi ya sebagai disclaimer, bakat yang saya ucapkan ini tidak hanya terkait dengan bakat nari, bakat seni. Bakat ini terkait dengan kemampuan konseptual, kemampuan matematis, kemampuan verbal, bahasa, kemampuan interpersonal itu ya yang dimaksud bakat yang saya jelaskan dari awal. Jadi bukan bakat seni atau bakat lain-lainnya, bukan hanya sebatas itu. Nah itu, ketika misalnya sudah menemukan minat anak, ya bagaimana cara menemukan minatnya? Dari TK, kemudian dari SD, kemudian SMP, dilihat nih, dia sukanya apa sih? Ya, kayaknya dia menghabiskan waktu selama ini lebih banyak di pelajaran mana sih? Atau lebih banyak di ekstrakurikuler mana sih? Ketika dia curhat di guru BK atau ketika dia curhat di rumah, dia lebih banyak membicarakan mata pelajaran apa sih? Dia lebih banyak membicarakan hal apa sih? Nah, itu adalah salah satu kriteria atau petunjuk bahwa oh, kayaknya dia punya passion di bidang ini. Kenapa? Karena itu yang terus dia ulang-ulang. Ya. Nah, tadi di pelajaran matematika saya dapat ini, besoknya dia ulang lagi, di matematika saya belajar ini. Oh, sepertinya anak ini punya passion di matematika. Itu cara mengidentifikasinya selain mengikuti tes, ya, tes secara profesional atau tes secara komprehensif seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan atau mengembalikan motivasi yang ada pada anak? Nah, ketika kita bicara siswa SD sama SMP, ya, sumber motivasi terbesarnya adalah orang-orang di sekitar, support system. Ya, dukungan sosial. Ya, siapa itu? Orang tua, ya, kemudian teman-temannya dan guru. Ya, kalau teman-teman SD, SMP mungkin masih belum bisa banyak memberikan advice ke teman-temannya. Nah, yang paling banyak berinteraksi sama anak atau siswa, apalagi SD, SMP adalah orang tua yang pertama, kemudian guru yang kedua. Jadi untuk mengembalikan atau memberikan dia motivasi, ya tugas eksternal ini, tugas guru dan orang tua ini untuk terus motivasi. Karena faktor internal, motivasi internal untuk SD sama SMP, siswa SD sama SMP, itu akan lebih mudah muncul dan konsisten ketika mendapatkan motivasi eksternal dari support system tadi, dari guru maupun orang tua. Seperti itu. Seperti itu, Bu Yani. Oke. Baik sekali Pak Abel penjelasannya. Ya, kita langsung aja ya Pak, karena kita mengejar waktu. Jadi ini ada pertanyaan lagi, jadi nanti mungkin bisa langsung dijawab. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang memiliki anak sudah menunjukkan minat akan sesuatu, tetapi tetap saja mengarahkannya ke arah pekerjaan sebagai PNS. Nah, berarti ini ada masalah dengan bertolak belakang antara keinginan anak dengan keinginan orang tua Pak. Bagaimana nih dilihat dari sudut pandang Grit, menyikapinya seperti apa? Oke, banyak penelitian ya, kebetulan saya sudah menikah dengan Grit ya, karena 2 tahun belakang ini jurnal-jurnal Grit semua saya baca.
Jadi semua penelitian menunjukkan bahwa seseorang bisa perform dengan optimal ya ketika di tempat kerjanya dia punya passion. Ya, dia punya passion. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana menyikapi orang tua yang sebenarnya anaknya itu punya passionnya di tempat lain. Tapi obsesi orang tua menginginkan bahwa anaknya untuk jadi PNS. Ya, ini saya share terkait dengan problem yang saya hadapi sebagai konselor atau psikolog di Fakultas Kedokteran. Ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang ketika semester atas ya itu dari semester 1 sampai semester 5 mungkin dia bisa perform. Ya, bisa bertahan untuk mengikuti mata kuliah atau pelajaran-pelajaran di perkuliahan. Tapi menjelang koas ya atau menjelang akhir masa prekliniknya performa belajarnya turun. Nah, dipanggillah konseling, dipanggil juga orang tuanya. Nah, ketika berada di depan kami, ya konselor atau psikolog, akhirnya orang tua dan anak ini saling menyalahkan. Ya, anak ngomong, selama 3 tahun sekolah, kuliah, saya ini mencoba untuk bertahan, mengikuti keinginan dari mama. Ya, saya maunya masuk hukum, saya masuknya masuk teknik, tapi ini kan maunya mama. Ya, otomatis kan dari segi kognitif anak ini superior, very superior malah. Otomatis kan ketika kita berpikir dia potensinya superior, very superior, intelijensinya, dia akan nggak ada masalah di kedokteran. Dia bisa mengikuti semua pelajaran. Tapi kok di perkuliahan dia nggak perform? Nah, itu tadi. Nggak semata-mata hanya faktor kognitif, tapi harus ada juga faktor grit, ada passion, harus minat, sesuai dengan minat anak, gitu ya. Nah, orang tua yang memaksakan seperti ini, mungkin bisa saya berikan gambaran ke depannya. Nah, ketika anak dipaksa untuk masuk PNS, ya, tapi minatnya nggak di PNS, hanya mengikuti obsesi orang tua, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, ya, ketika mengikuti tahapan seleksi PNS yang sangat banyak itu dari SKD kemudian SKB, ya, dia nggak ada effort, dia nggak ada usaha. Ya, kenapa? Karena ini bukan passion saya, ini bukan minat saya. Ya, ini adalah passionnya atau minatnya. Ya, jadi yang nggak berusaha optimal untuk memanifestasikan potensi yang dimiliki dalam bentuk SKB atau SKD di tes PNS. Itu kemungkinan yang pertama. Dia ogah-ogahan. Ya udah, saya daftar karena nyakitin orang tua. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ketika masuk PNS misalnya ya, untung-untungan ya, misalnya dia rezekinya masuk PNS, dia nggak kemudian pada saat di PNS dia sama sekali belum menemukan passionnya dan tetap pada passion yang lama, dia nggak bakalan optimal menunjukkan performa kerjanya di PNS tersebut. Ya, ada beberapa contoh, ada bahkan dosen-dosen saya bukan passionnya di dunia pendidikan, akhirnya resign. Ya, gitu, itu tuh kemungkinannya. Jadi 2 kemungkinan ini yang harus diketahui oleh orang tua yang tetap memaksa anaknya yang nggak passion di suatu bidang, tapi dipaksakan untuk masuk ke bidang itu. Ya, ibaratnya kan ini bukan passionnya anak, tapi obsesi orang tua. Obsesi itu berbeda dengan passion. Apalagi obsesi orang tua berbeda dengan passion anak. Seperti itu, Bu Rani. Oke, ya. Baik sekali. Berarti di sini sangat dibutuhkan komunikasi ya, Pak ya, antara orang tua dan anak, seperti yang tadi di pemaparan materi Pak Abel juga sudah menjelaskan. Nah, ini ada hubungannya nih, Mbak, dengan pertanyaan selanjutnya. Bisa dijelakankah bagaimana konsep dari wise parenting, Pak? Oke. Terima kasih. Wise parenting di teorinya Grit, ya, di teorinya Grit yang dikemukakan oleh Duckworth, ya, itu menjelaskan bahwa orang tua yang bijak ya dalam pola asuh anak tidak hanya melulu dia stuck di otoriter, ya, dia tidak 100% di permisif memanjakan, dia tidak 100% di permisif tidak peduli, ya, dia tidak 100% di otoriter, ya, itu kan yang diketahui secara umum ya. Tapi orang tua yang mengembangkan wise parenting adalah orang tua yang mengembangkan potensi anak. Dia udah tahu dari hasil tes, oh anak saya ternyata punya potensi di bidang ini. Ya udah, berikan dukungan ke anak tersebut sesuai dengan potensinya.
Ya, tidak malah memaksakan atau mengarahkan anak sesuai dengan obsesi orang tua. Itu yang dimaksud dengan wise parenting. Gitu ya. Dia udah punya di atas kertas, dia udah tahu nih, oh ini potensi anak saya. Kira-kira perform nggak ya? Based on evidence nggak ya? Sesuai nggak ya hasil di atas kertas ini dengan apa yang ditunjukkan oleh anak saya di rumah? Ternyata sesuai. Oke, saya cross check di sekolah. Saya tanya guru BK-nya, saya tanya Bu Rani atau Bu Lucy, gimana Bu Ran atau Bu Lucy si anak ini? Sesuai nggak dengan apa yang dikatakan oleh misalnya hasil ini? Oh ternyata sesuai. Oke, fix. Anak ini potensinya di sini. Sudah tertegakkan diagnosis bahwa anak ini potensinya di sini. Di sekolah dia gini, di rumah dia gini. Klop. Otomatis sebagai orang tua yang memberikan atau yang memiliki wise parenting, dia mendukung potensi anak itu untuk berkembang. Itu terus yang dilatih, itu terus yang digali. Seperti itu. Oke. Baik Pak. Selanjutnya, berarti tadi ini saya membahas sedikit ya. Jadi tidak otoriter, tetapi juga tidak terlanjur memanjakan. Itu berarti tadi ada hubungannya tentang kultur grit gitu ya. Terus tentang anak-anak yang usahanya kenapa sih jadi agak-agak kendor gitu kan, nggak yang pantang menyerah kayak dulu gitu kan. Berarti orang tua harus betul-betul bisa menyimak atau memahami kapan dia harus tegas untuk membangun atau meningkatkan anak-anak dalam berusaha gitu kan. Tapi kapan juga orang tua mungkin bisa menjadi sahabat yang mengerti maunya anak gitu ya Pak ya. Ya betul, itu konsepnya wise parenting. Jadi kita ada hal yang mungkin kita harus mendidik anak ya dalam segi otoriter, ada hal di mana kita harus demokratis, kita harus permisif, kita harus permisif memanjakan ya dalam artian tadi sahabat gitu. Jadi nggak melulu kita otoriter, nggak melulu kita harus permisif memanjakan karena itu akan mempengaruhi goals atau usaha yang dilakukan oleh anak gitu. Jadi ketika ditanya, jadi apa pola asuh apa sih sebenarnya yang harus diterapkan oleh anak ya nggak ada yang plek, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan anak tersebut seperti apa gitu ya. Jangan sampai kita permisif memanjakan anak itu mau loncat ke jurang, kita permisif tidak peduli, ya wes kamu loncat ya ketika dia memiliki seperti itu kan kita harus otoriter, jangan ya seperti itu. Jadi ada situasi atau ada konteks di mana kita harus memanjakan, ada hal atau konteks situasi di mana kita harus otoriter seperti itu, Bu. Oke. Lanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa upaya orang tua? Apa yang dapat orang tua lakukan untuk mengenal grit pada anak? Dan pertanyaannya, kalau usia SMP sudah kelihatan belum? Ya. Oke. Apa yang dilakukan oleh orang tua untuk melihat grit anak? Ya. Tadi kan ada dua ya yang bisa diobservasi. Yang pertama passion-nya, minatnya. Anak ini sukanya apa sih? Anak ini kesenangannya apa sih? Udah tahu nih. Ya, passion-nya apa. Kemudian yang kedua effort-nya. Kita lihat sejauh mana usaha anak untuk meningkatkan passion yang dia miliki. Nah, kemudian tanya, dengan minatmu saat ini yang kamu lakukan, ya kamu sebenarnya goalsmu apa? Tujuan jangka panjangmu apa? Sebenarnya kamu mau jadi apa? Gitu. Nah, akhirnya kan ketahuan, oh dia mau jadi apa? Sinkron nggak dengan minatnya? Dia mau jadi apa? Sinkron nggak dengan minatnya? Dan sesuai nggak dengan usaha yang dia lakukan? Gitu. Effort nggak dia untuk meraih apa yang dia inginkan, cita-citanya ke depannya? Gitu. Sesuai nggak dengan passion-nya? Jadi kalau untuk mengetahui grade pada anak sejak dini, ya dilihat dia minatnya di mana, udah konsisten nggak minatnya, nggak pindah-pindah nggak? Ya. Kemudian yang kedua, ya itu tadi tahu potensi, kasih dukungan ke anak. Kamu maunya apa ke depannya? Gitu. Kamu sebenarnya mau jadi apa? Gitu. Berikan dukungan terhadap potensi dan minat tersebut. Seperti itu, Bu Rani. Ya. Oke, baik. Pak Abel, berarti ini ada tantangan nih, Pak. Kan contoh saya sebagai orang tua gitu kan. Saya sih melihat dulu waktu anak saya umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun lah, kayak gitu kan. Masih enak nih ngelihat dia sukanya apa gitu kan. Karena kan masih suka main gitu. Tapi setelah PJJ, dibolehin pinjam handphone gitu kan, mulai menemukan ada game online, akhirnya main. Jadinya kok kayak games
itu kayak membatasi anak untuk mengeksplor dirinya, melihat minatnya di mana. Kira-kira benar nggak sih pandangan saya sebagai orang tua nih? Ya, betul sekali karena game itu kan monoton ya, gitu-gitu aja ya. Dia nggak tahu gitu. Kemudian di games itu sebenarnya di satu sisi bermanfaat untuk menambah daya imajinasi dan analisa, tapi di sisi lain mendorong atau membentuk karakter anak yang nggak mau kalah, ya, nggak menerima kekalahan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau ketika main games dia pokoknya harus menang gitu ya, bagaimanapun caranya. Sebenarnya optimalnya ya ketika dia direpresentasikan ke kehidupan atau pencapaian prestasi di sekolah, ya udah kamu nggak bisa kalah juga, ya kamu harus tetap jadi ranking 1 di sekolah. Itu positifnya. Tapi negatifnya, manifestasi negatifnya itu untuk orang tua dan guru-guru ya, manifestasi negatifnya untuk anak-anak yang udah game addicted ya, atau udah kecanduan games seperti ini. Di game sekarang itu bergerak dan berwarna. Ya, betul ya, berwarna dan bergerak. Kenapa anak-anak sekarang malas baca buku? Ya, karena di buku tulisannya hitam, kertasnya putih, hitam putih dan tidak bergerak. Ya, otomatis ketika dia buka buku dengan tulisan hitam, kertas putih, dia akan bosan. Ya apa sih ini gitu ya? Karena udah terbiasa dengan games yang bergerak dan berwarna. Untuk itu mungkin diperlukan kontrol dari orang tua ya terkait dengan games ini, karena bagaimanapun ya mungkin karena sekarang masih online ya, pembelajaran jarak jauh ya. Ya udah biar anak tenang, ya udah main games gitu. Tapi dampak jangka panjangnya mungkin belum terlihat sekarang. Nah nanti akan terlihat ketika udah nggak PJJ, ketika udah textbook kembali, itu akan kelihatan bedanya. Ya, seperti itu Buran. Oke Pak. Berarti kalau seandainya saya sebagai orang tua, sebagai guru juga, kalau seandainya saya mencoba menasehati anak gitu kan, kalau seandainya saya bilang boleh main games untuk refreshing, tetapi tidak terus-terusan main games, karena kalau hanya main game, kamu tidak bisa melihat dunia luar dan tidak bisa mengekspor potensimu apa gitu kan. Benar nggak kira-kira Pak? Ya, benar. Itu yang salah satu cara yang pertama. Kemudian yang kedua buat kesepakatan. Ya, buat kesepakatan. Kapan dia bisa main game dan berapa lama durasinya. Ya, dia bisa main game ketika tugas math-nya, tugas IPA-nya atau tugas bahasa Inggrisnya udah selesai, dia bisa main game misalnya 30 menit sehari atau 1 jam sehari. Terserah 1 jam itu dia mau pakai full 1 jam atau dia mau jeda 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Buat kesepakatan. Nah, di sini kemampuan keterampilan orang tua untuk otoriter dibutuhkan. Ya, untuk membatasi itu. Karena apa? Dampak jangka panjangnya mungkin sekarang belum terlalu berdampak. Tapi ketika kedepannya ya dampak jangka panjangnya ini kita belum lihat manifestasinya seperti apa. Seperti itu Bu Rani. Beri dia pengertian yang pertama yang seperti Bu Rani katakan tadi, kemudian yang kedua buat kesepakatan. Kapan dia bisa main game dan durasinya berapa. Ya, kalau kapan saja kan ya udah habis kamu tugas matematika kamu bisa. Itu kan bisa kapan saja. Tapi kita nggak tahu durasinya, jangan-jangan sampai malam dia main game. Gitu. Jadi buat kesepakatan gitu ya terkait dengan kapan dan sampai kapan gitu, berapa durasi waktunya, seperti itu. Ini juga untuk mencegah yang namanya game addicted, karena di format panduan gangguan jiwanya kami, game addicted, internet addicted itu udah masuk gangguan jiwa sebenarnya gitu. Oke. Berarti yang penting seimbang ya Pak ya, orang ya. Dari sisi anak juga nggak mau nih dibatasin untuk nggak main games gitu kan, karena yang pasti kan mereka bergaul mungkin kadang dari games, apalagi sekarang kan tidak boleh bertemu, ada social distancing, mereka juga tidak ada bertemu dengan teman-temannya di sekolah, jadi kadang mungkin beberapa anak-anak bertemu dengan komunitasnya di game. It's okay gitu ya, nggak apa-apa gitu kan, orang tua boleh mengizinkan, tapi dari sisi orang tua dibutuhkan kebijaksanaan gitu ya, bahwa anak juga harus nurut nih sama orang tua, nggak cuma harus main game, tapi bisa mengeksplor diri, melihat, melakukan hal-hal yang lain sehingga tahu minatnya mereka di mana gitu ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, agak nyambung nih kan. Jadi pertanyaannya adalah, supaya anak bisa fokus untuk menggolkan tugas-tugasnya, supaya selesai, supaya bisa bertanggung jawab.
minimal apa yang jadi tugasnya deh, nggak hanya setor sok entar gitu kan, dituruh nanti gitu kan. Nah, bagaimana nih caranya Pak untuk supaya anak bisa fokus? Ini orang tua nih yang nanya. Ya, bagaimana anak bisa fokus dalam penjelasan tadi, lebih bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sekolah, nggak ngomong entar ya, entar gitu ya. Bagaimana jadi tugasnya orang tua, yakni ya kembali lagi di saat yang tadi saya katakan di awal, ada saat di mana orang tua harus otoriter, ada saat di mana orang tua harus permisif memanjakan atau permisif tidak peduli. Ya, dalam konteks ini ya orang tua harus otoriter karena terkait dengan goals yang harus dimiliki oleh anak, gitu ya, harus dicapai oleh anak, gitu ya. Buat dia belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Nah, caranya seperti aku berikan gambaran. Nah, kamu kalau nunda-nunda ada tugas lagi, kamu akan begadang. Ya, kalau kamu begadang, besoknya kamu nggak bisa sekolah lagi. Gambaran-gambaran seperti itu yang harus diberikan ke anak. Nah, anak SD sama SMP, kita kembali ke tugas perkembangan operasional konkret. Ya, jadi benar-benar harus diberikan alasan ketika kita memberikan masukan ke anak atau saran atau advice ke anak, itu harus benar-benar advice yang based on evidence, sesuai dengan bukti, ya, harus operasional konkret, enggak memberikan alasan atau pembenaran yang enggak masuk akal, karena sekarang kecerdasan anak tentunya mereka akan banyak juga ya alasan untuk ketika diberikan masukan oleh orang tua, dia banyak pembenaran atau banyak denial, ya, banyak mengkat. Tapi kan gini Pak, ya seperti itu. Seperti itu, Buran. Jadi ya keterampilan orang tua lagi bagaimana mempersuasi, bagaimana memberikan penjelasan ke anak dampak atau konsekuensi ketika anak menunda. Karena ketika anak menunda itu udah ada bibit prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah perilaku menunda-nunda. Ya, ketika dia udah menunda-nunda sekarang, ditanam, dipupuk kebiasaan menundanya, itu ke depannya dia akan seperti itu terus. Ya, dia akan nunda-nunda karena menganggap bahwa masih banyak waktu lah, bisa santai-santai dulu seperti itu. Oke, Pak. Nah, berarti tadi kan istilahnya kayak kita memberikan sebagai orang tua yang bijaksana, kita memberikan waktu melihat gitu kan sejauh mana anak ini mau berusaha. Nah, ada pertanyaan lagi Pak, nyambung lagi nih pertanyaannya. Sejauh mana atau selama apa kita bijaksana memberikan waktu untuk melihat usaha anak tersebut? Ada batasan waktunya nggak Pak kira-kira? Atau istilahnya harus, kan nggak bagus juga gitu kan? Atau istilahnya dilihat ada negosiasi kah pada anak? Gimana nih kira-kira? Ya, betul. Kita kembali ke konteks wise parenting tadi. Di wise parenting tadi itu ada diskusi dan dukungan. Ya, ada diskusi dan dukungan, dan keterampilan orang itu untuk mendiskusikan apa maunya anak, apa goalsnya anak, dan kemampuan orang tua untuk memberikan gambaran terkait dengan goals yang dimiliki oleh anak. Ataupun anak kan masih goals yang dimiliki anak kan hanya dilihat dari hal-hal yang di sekitarnya. Saya yakin dan percaya sama halnya di Surabaya ataupun di Banjarmasin, kebanyakan pastinya ketika anak-anak ditanya sekarang mau jadi apa, mau jadi YouTuber, benar nggak? Atau mau jadi selebgram? Itu kebanyakan pengaruh-pengaruh dari luar dengan apa yang dia lihat di sekitar atau di sekitarnya. Nah, cara memfilter itu ya orang tua lagi memberikan bayangan atau gambaran. Ketika anak udah ditanya minatmu apa, kemudian kamu udah ketemu minatmu apa, gambaran terkait dengan minatnya. Dengan minatmu seperti ini, kamu bisa seperti ini, kesempatan yang akan kamu lalui itu seperti ini gitu. Jadi anak juga punya gambaran gitu. Nggak hanya dari segi seorang tua, tapi juga anak tidak juga dari pembenarannya anak gitu. Jadi ada sinkronisasi antara pengalaman yang dimiliki orang tua dengan gambaran yang dimiliki oleh anak terkait dengan apa yang menjadi passionnya atau goalsnya ke depan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Baik Pak.
ini tadi ada hubungannya sama game online tadi ya. Gimana nih kalau seandainya ada anak yang kalau ditanya mau apa gitu kan, terus maunya jadi YouTuber, game online gitu kan. Kira-kira bagaimana orang tua merespon hal tersebut, Pak? Ya, ketika ada anak yang ditanya sama orang tua atau guru, kemudian jawabannya saya mau jadi YouTuber, saya mau menjadi atlet game online. Soalnya sekarang game online itu udah ada atlet ya, udah jadi atlet ya, udah masuk cabang olahraga online gitu. Tanyakan ke anak gitu. Ketika kamu menjadi YouTuber atau menjadi menjadi seorang yang expert di game online, apa yang bisa kamu peroleh? Gitu ya. Kemudian bandingkan, berikan gambaran. Ketika kamu mencapai itu, kira-kira kamu bisa nggak menghidupi dirimu sendiri nantinya? Gitu. Kira-kira kamu nggak menyesal nggak dengan pilihanmu itu? Gitu. Orang-orang mana yang di sekitar kamu yang berhasil dengan itu dan mana yang enggak? Gitu. Kira-kira apa usahamu untuk mencapai tujuanmu untuk menjadi YouTuber atau untuk menjadi seorang yang expert di bidang game online? Itu dulu yang disampaikan ke anak, itu dulu yang ditanyakan, itu dulu yang didiskusikan, agar anak dapat gambaran, memberikan pembenaran-pembenarannya, dan orang tua mendapatkan gambaran sebenarnya goals-nya anaknya ini hanya sekedar hobi sesaat, atau malah goals atau tujuan jangka panjang. Itu dua hal yang berbeda. Ya, tujuan jangka panjang atau hanya sekedar ikut tren nih. Ya, gitu. Itu yang perlu digali. Apakah anak hanya sekedar ikut tren atau beneran itu adalah goals jangka panjangnya gitu. Seperti itu. Oke. Ini saya agak sharing sedikit nih, Pak. Kalau seandainya kayak saya kan punya anak, contoh. Saat dia ngelihat teman-temannya gitu kan, ekskul pada ngambil taekwondo, terus dia bilang, "Bunda, aku mau taekwondo juga," gitu kan. Nah, kebetulan anak saya baru kelas 3, udah ikut gitu kan. Awalnya dia semangat banget nih, Pak. Tapi ternyata setelah dia melalui bagaimana latihan taekwondo gitu kan, akhirnya setelah 1 semester dia bilang, "Bunda, aku nggak usah ikut lagi." Kenapa gitu kan? Sakit ternyata, nggak enak ternyata gitu. Nah, berarti itu bukan passionnya gitu kan, Pak? Kalau saya sih melihatnya kita puji syukur gitu kan, karena dia mencoba tapi akhirnya dia melihat bahwa itu bukan passionnya kayak gitu kan. Kayak kalau sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak ini malah nggak punya obsesi atau kemauan sama sekali, Pak. Malah kalau ditanya tuh kadang, cita-citamu mau jadi apa? Nggak tahu. Nanti kuliah SMA mau masuk jurusan apa? Atau juga belum kepikiran. Kuliah mau apa? Atau gue masih bingung. Nah, ini gimana nih, Pak? Mungkin kayaknya beberapa orang tua banyak mendapati kasus seperti itu gitu loh. Oke, saya bahas yang pertama dulu yang terkait dengan seorang anak yang misalnya udah ikut ekskul taekwondo 1 semester, kemudian dia mau berhenti, ya kemudian mau mencoba ekskul lain, kita nggak bisa mengatakan bahwa taekwondo itu bukan passionnya. Dia udah stop di situ dulu, ya untuk mengeksplor jenis passion satu ini, ya. Kemudian dia coba passion yang lain, dia coba minat yang lain, dia eksplor lagi, ternyata nggak juga, coba lagi yang lain. Nah, ada kemungkinan setelah mencoba misalnya 5, dia akan kembali ke pilihan yang pertama. Oh, ternyata ketika saya mencoba 5 ini, ternyata yang lebih banyak positifnya ke saya adalah ternyata yang pertama ini, taekwondo misalnya. Jadi seperti itu, karena kan dari TK, SD, sama SMP itu kan adalah fase-fase di mana mereka belajar untuk dan mempelajari bagaimana passionnya, apa passionnya gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa, apalagi SD kelas 3 ya, karate bukan passionnya, coba yang lain. Enggak. Untuk saat ini itu belum, ya coba yang lain. Mungkin drum 3 bulan berhenti lagi, oke dia sudah berhenti lagi, kemudian di tempat lain lagi, di minat yang lagi, kemudian dia berhenti lagi, dan ternyata setelah misalnya 5-10 jenis ini, ternyata dia kembali ke ekstrakurikuler yang pertama, karena dia menganggap, misalnya, "Bun, saya kayaknya kembali ke taekwondo aja deh dibanding yang lain." Artinya dia menemukan bahwa ternyata taekwondo ini adalah passion yang tepat untuk dia. Ya, itu tadi untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, bagaimana nih ketika ada anak ya ditanya, "Kamu ke depannya mau jadi apa?" gitu ya. Terus belum tahu. "Nanti kamu SMA mau masuk apa? IPA atau IPS?" Belum tahu. Gitu.
terus nanti kamu perguruan tinggi, ya, mau masuk jurusan apa, belum tahu juga. Nah, kan di seorang individu ada hal-hal yang ada di alam bawah sadarnya, ada yang udah termanifestasi menjadi perilaku, gitu ya. Yang termanifestasi menjadi perilaku itu adalah hal-hal yang bisa dia ucapkan. Saya mau jadi akuntan, otomatis nanti saya masuk IPS, ya, di perguruan tinggi masuk jurusan akuntansi atau ekonomi misalnya. Nah, anak-anak yang belum tahu sama sekali, ya, dia minatnya di mana, bakatnya apa. Nah, disinilah kita bisa melihat hasil raportnya, ya, yang paling dasar, atau yang kedua dari hasil pemetaan minat bakatnya. Di sini kita bisa lihat, dan di sini kita bisa tunjukkan. Misalnya nggak punya hasil tes minat bakat, ya lihat capaiannya di rapor. Nah, kalau dilihat di pelajaran, kamu itu bagus banget di IPA, kamu bagus banget di matematika. Kasih gambaran di konseling kamu mungkin dikenal seperti itu ya. Kasih gambaran seperti itu. Ya, kamu bagusnya di nari. Ya, kamu juga bagus di sosial. Ya, kamu juga kayaknya kalau misalnya menjelaskan ke temanmu bagaimana menari itu sangat bagus. Ya, senimu bagus. Gimana kalau kamu ambil pendidikan kesenian, sendera tasik? Ya, itu misalnya dari nilai rapor. Untung-untung kalau misalnya sekolah ya punya hasil tes minat bakatnya, itu kan akan lebih menguatkan. Jadi akan ada sinkronisasi antara hasil tes minat bakat, kemampuan psikologisnya ya terkait dengan kemampuan intelijensi minat bakat, kemudian performanya di sekolah ya termanifestasi di capaian pembelajaran di rapor, ya kehidupan sehari-harinya, ya hasil observasi dari guru mata pelajaran atau guru BK dan orang tua. Dan akhirnya kan sinkron seperti itu. Oh iya, dari hasilmu, hasil tesmu, hasil belajarmu, hasil nilai rapormu, sama minat yang kamu tunjukkan selama ini, ya emang kamu pantas untuk misalnya masuk di kedokteran atau kedokteran gigi atau di ekonomi atau di ilmu hukum misalnya atau di manajemen mungkin seperti itu Bu Rani. Oke Pak, berarti melihat bakat anak itu seperti kayak mencari jarum dalam jerami ya Pak, susah gampang gitu ya. Mungkin kita bersyukur kalau ngelihat anak-anak yang kayak tampil di televisi dari kecil sudah kelihatan minat bakatnya apa gitu kan. Tapi ya nggak menutup kemungkinan banyak juga orang tua di luar sana, bahkan mungkin kita sendiri yang ada di lingkungan Kanaan yang kayak merasa kesulitan untuk melihat bakat anak tuh apa gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan yang namanya dorongan atau orang tua sebagai support system ya untuk anak gitu kan. Yang pertama pasti kayaknya tidak membatasi anak gitu kan. Jadi dia mau apa aja diikuti, bukan diikutin dengan bablas gitu kan, tapi dengan bijaksana tadi. Dia mau ikut apa, mungkin yang minggu ini mau ikut les vokal gitu kan. Oke, orang tua yang punya kemampuan ikutin les gitu kan. Satu minggu berikutnya dia bilang, ganti mau keyboard gitu. Kayaknya bijaksana orang tua mencoba untuk membantu anak melihat dirinya ya Pak ya. Daripada hanya membiarkan anak di rumah dan tidak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Ya. Dan mungkin ini bisa juga untuk guru kayaknya Pak, yang istilahnya jadi lebih melihat bahwa tidak semua anak memiliki kemampuan pada satu bidang mata pelajaran, tapi juga bijaksana untuk melihat bahwa anak ini tidak memiliki minat di mata pelajaran saya, it's okay gitu ya. Jadi tapi saat dilihat bahwa anak ini punya passion atau punya minat di mata pelajaran lain, mendukung gitu ya, seperti itu. Nah ini ada hubungannya nih Pak dengan yang orang tua sebagai support system gitu kan. Selama ini kan mungkin tidak hanya satu orang tua, tetapi ada banyak yang kalau nanya nih, kamu maunya jadi apa gitu. Saya cuma mau jadi guru gitu kan. Orang tua mungkin ada beberapa orang tua mungkin yang berpikir mau jadi guru, kamu mau berpenghasilan berapa gitu kan. Kenapa nggak jadi pengusaha aja? Kenapa nggak jadi dokter aja yang lebih wah kayak gitu kan. Nah ini kadang berbentrokan nih Pak. Nah sehingga muncul pertanyaan, kalau anak punya passion di bidang yang penghasilannya tidak menjamin kesejahteraan, bayarannya rendah, apakah orang tua berhak menyarankan pekerjaan yang lain yang lebih menjamin?
Oke, misalnya ya, kalau mungkin di sekarang orang tua kan based on pengalamannya ya melihat bahwa misalnya guru itu berapa sih penghasilannya gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya, berapa sih penghasilannya? Kenapa kamu nggak jadi pengusaha saja? Itu based on experience orang tua. Gitu. Orang tua belum lihat tadi perbandingan antara orang yang bekerja dengan passion dengan orang yang bekerja dengan atau tanpa passion gitu ya. Seperti itu. Orang tua berhak untuk menyarankan, tapi tidak proses pengambilan keputusannya ada pada anak gitu ya. Karena bagaimanapun kan akhirnya mereka yang akan menjalani, mereka yang akan bertanggung jawab atas keputusan apa yang diambil. Gitu seperti itu. Menyarankan boleh, memberikan gambaran boleh bahwa ketika kamu misalnya jadi guru, nanti akan kamu dapat XXX. Tapi ketika kamu jadi pengusaha yang kamu dapat XXX. Konsekuensinya adalah ye gitu. Jadi anak punya gambaran dan final decision ya adalah ke anak. Kamu akhirnya dari pertimbangannya orang tua dan keinginan kamu beserta pembenaran dan pertimbangan-pertimbangannya kamu akhirnya memilih untuk menjadi yang mana gitu. Kehidupanmu kamu memilih bagian yang mana gitu. Seperti itu, Buran. Menyarankan boleh, tapi tidak kamu harus jadi ini gitu. Seperti itu. Karena tadi kan udah dibahas nih gambaran-gambaran ketika seorang anak berkarir di sesuatu hal atau di suatu bidang yang nggak passionnya gitu. Seperti itu. Sama halnya dengan Angela Duckworth yang punya Grit. Dia awalnya adalah manajer marketing sebuah perusahaan besar. Ya, tapi dia nggak passion. Akhirnya dia memilih untuk jadi seorang dosen. Bandingkan kan penghasilan manajer seorang perusahaan besar dengan seorang dosen gitu. Ya dia passion, akhirnya kan dengan passion yang dia memiliki, dia banyak menghasilkan karya gitu, seperti itu, Bran. Jadi orang tua, guru harus lebih sabar ya Pak ya, untuk melihat sejauh mana anak mengeksplor dirinya untuk menemukan minatnya. Nah, betul. Ini Pak ada pertanyaan lagi nih, apa bisa tes peminatan bakat dapat berubah? Misalnya pada waktu SMP dia maunya A, dan pada saat SMA minatnya jadi ke B. Nah, perubahan itu tuh kayak gimana tuh Pak? Ya, bisa. Kalau di SMP kan dikatakan dia masih 40-60. Jadi SMP itu dia hanya masih melihat-lihat ini orang tuanya kerja apa, kemudian dari bisik-bisik di sekitarnya itu apa gitu ya. Jadi minatnya di bidang ini gitu. Misalnya 1, 2, 3 gitu. Tapi ketika SMA itu misalnya berubah. Minatnya berubah lagi. Otomatis perubahan dari SMP sama SMA itu adalah dari perubahan sudut pandang, pola pikir, dan informasi yang diperoleh selama dalam kurung tes itu dilaksanakan. Misalnya, dia di tes pertama di kelas 1 SMP. Ya, minatnya mungkin di estetik, social support, kemudian di mekanikal. Ya, kenapa dia minatnya di situ? Ya, karena dia lihat ibunya adalah seorang desain grafis misalnya, ibunya seorang makeup artist, jadi dia minatnya di estetik. Kemudian kenapa mekanikal? Karena dia lihat mungkin papanya sering bongkar-bongkar mesin, jadi dia melihat di situ. Nah, kemudian dites lagi nih pas kelas 1 SMA, 3 tahun kan proses pendewasaan gitu, perubahan pola pikir ternyata berubah. Ternyata anak ini yang darinya tadi di awal dia nggak punya minat di medis, misalnya medisnya di ranking 12, tiba-tiba di kelas 10 atau kelas 12 dia tiba-tiba di medisnya di nomor 1. Ini perubahannya itu karena apa ya? Karena yang tadinya minatnya dari awal dari SD SMP itu hanya melihat di lingkungan sekitarnya saja, ya belum banyak membaca, belum banyak melihat profesi-profesi lain, dari pengetahuannya sebatas itu. 3 tahun atau 5 tahun ke depan atau kemudian ada banyak input baru, informasi baru, punya kenal profesi baru, punya kenal orang-orang baru, orang-orang yang bisa dijadikan panutan gitu. Akhirnya kan berubah gitu. Seperti itu proses perubahannya gitu, Buran. Jadi makanya kalau di kelas 12 kan ada tes ini ya, penjurusan untuk perguruan tinggi ya. Nah, di situ bisa dilihat bahwa anak ini dilihat biodata orang tuanya, kemudian dilihat kemampuan intelijensinya, dilihat minatnya, dilihat bakatnya. Nah, dari situ, dari akumulasi itu, nanti akan muncul rekomendasi jurusan perguruan tinggi yang sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Ya, mungkin dia minatnya di kedokteran,
tapi dia lihat intelijensinya rata-rata misalnya. Nah, maka rekomendasinya ya enggak di pendidikan dokter, tapi mungkin yang masih berbau-bau kedokteran, ya misalnya kesehatan masyarakat mungkin, kebidanan mungkin, keperawatan mungkin ya, karena kita kan mengkomprehensifkan kan antara intelijensi, minat, dan bakat. Seperti itu, Bu Ren. Oke, baik Pak. Berarti anak-anak harus mengeksplor dirinya lebih, memanfaatkan waktu pada saat mereka menempuh jenjang pendidikan untuk mencari tahu mereka minatnya dan di mana dan bakatnya di mana, orang tua mendukung biar klop gitu Pak ya. Jadi sehingga sudah tidak ada lagi kebingungan-kebingungan gitu ya. Tidak hanya tahu sekolah, belajar, jadinya faktor kognitif yaitu grade tadi sangat penting gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita taunya mengirimkan anak ke sekolah yang bagus, mereka harus belajar, mendapatkan nilai yang baik gitu kan. Tapi ternyata dari webinar kita hari ini ada grit gitu kan, effort and passion yang ternyata itu mendukung bagaimana anak-anak bisa mencapai potensi dirinya yang lebih baik. Terakhir nih Pak, ada pertanyaan, orang tua harus permisif dalam hal apa Pak? Ya, permisif itu ada dua ya. Permisif itu ada permisif memanjakan, yang kedua permisif tidak peduli. Permisif memanjakan itu ketika Ma beliin PS5, ya udah dibeliin. Ya, itu memanjakan. Ya. Permisif ada mau-maunya anak apapun dituruti, itu memanjakan. Kemudian yang kedua, permisif tidak peduli. Tidak peduli itu Ma saya mau keluar sampai jam 12 malam, ya udah terserah kamu. Saya mau masuk ini, ya terserah kamu gitu ya. Jadi dua hal yang permisif ini. Kapan kita harus memanjakan, kapan harus tidak peduli. Yang pertama, kapan kita memanjakan, yang tadi ketika konteksnya kita sebagai sahabat anak gitu. Kita menerima segala keluh kesahnya. Kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak. Ya artinya kan kita memberikan dia wadah untuk mengeksplorasi atau mengutarakan pendapat atau keinginannya tanpa kita potong, tanpa kita cut. Jadi biarkan dulu dia, itu disebut dengan permisif memanjakan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan tidak peduli. Ya, permisif tidak peduli. Kapan kita tidak peduli? Kita tidak peduli pada anak ketika misalnya kita udah yakin bahwa apa yang menjadi usaha anak itu sesuai dengan passionnya dan sesuai dengan tujuan jangka panjangnya. Ya udah, kamu mau ikut ini ya terserah kamu gitu. Itu nggak memanjakan tapi nggak peduli. Kamu mau ikut apa, selama itu bagus untuk pengembangan potensi dan pencapaian karirmu ke depannya, ya udah silahkan. Seperti itu Bu Rani. Ya. Oke, baik Pak. Ini lanjutan nih Pak pertanyaannya hubungan dengan tadi. Apa yang harus dilakukan jika saya memiliki minat di suatu bidang tertentu, tetapi tidak mempunyai bakat atau kemampuan di bidang tersebut? Apa yang harus dilakukan anak ini? Oke, itu pertanyaan yang gong ya, pertanyaan Pak Mungkas ya. Jadi seperti ini, ketika disuruh memilih dua kandidat, ya, satunya berminat tapi tidak berbakat, ya, satunya berbakat tapi nggak berminat, ya. Bu Rani pilih yang mana? Yang pertama kah berminat tapi nggak berbakat, atau yang kedua berbakat tapi nggak berminat? Bingung nih. Ayo. Kalau saya sih kayaknya kalau seperti itu milih yang berbakat kali ya Pak ya, tapi tidak berminat. Oke. Ketik minat kan apa yang kita senangi, ya. Apa yang kita senangi, apa yang mau menjadi tujuan kita, apa yang kita senangi, meskipun kita nggak punya bakat kan turunan ya. Turunan. Nah, ketika seorang nggak punya bakat, tapi nggak punya minat, saya nggak punya bakat menari blas, tapi saya punya minat. Saya akan senantiasa untuk mempelajari bakat tersebut, karena saya senang bakat ini. Ya, apapun yang akan saya lakukan untuk agar saya bisa, agar itu bisa nggak hanya sekedar angan-angan, nggak hanya sekedar bakat, tapi saya bisa. Ya, dibanding. Nah, satu orang ini punya bakat di bidang tarik suara, ya, suaranya bagus. Tapi sama sekali dia nggak punya minat. Nah, ketika dia nggak punya minat, ya, ketika dia nggak punya minat, meskipun punya bakat, dia nggak bakalan muncul nih kesenangan untuk melakukan hal ini. Ya, jadi itu lebih penting minat dibanding bakat. Karena ketika seorang punya minat, ketika
punya passion, dia akan senang untuk melakukan itu, dia akan melakukan segala usaha untuk mencapai apa yang diinginkannya yang menjadi minatnya dia. Gitu, seperti itu Bu Rani. Ya. Oke, Pak Abel. Karena sudah ada yang bilang kalau dia udah merasa lapar, kayaknya kita harus pada pertanyaan terakhir ya Pak. Ini dari anak kita Pratami, Ika. Pak, almarhum mama saya maunya saya nanti pas besar jadi dokter. Tapi saya maunya jadi atlet. Pas saya bilang ke keluarga saya kalau saya mau jadi atlet, keluarga saya nggak setuju. Keluarga saya bilang kalau atlet itu cuma untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Jadi gimana Pak? Pertanyaan terakhir Pak Abel. Oke. Siapa tadi namanya? Ika? Namanya Pratami, ya? Pak. Pratami ya. Oke. Pekerjaan atlet itu untuk laki-laki. Jadi tugasnya Pratami sekarang adalah untuk menunjukkan bahwa dengan minat ataupun bakat yang Pratami miliki sebagai seorang atlet, itu kan tipenya kebanyakan orang Indonesia adalah akan mengakui sesuatu ketika udah muncul nih hasilnya. Ya, ketika belum ada hasil ya udah kamu ngapain jadi itu, ngapain jadi ini gitu. Jadi kembalikan ke internnya Pratami ya. Munculkan hope-nya, tujuannya kami untuk menunjukkan ini loh bukti bahwa saya bisa jadi atlet, saya bisa berprestasi dan saya bisa menghasilkan dalam tanda kutip gitu ya. Tunjukkan agar mereka akhirnya bisa oh iya ternyata bisa juga ya gitu. Karena selama ini kan mungkin di sekitarnya Pratami nggak ada yang atlet yang bisa kelihatan bahwa benar-benar udah jadi orang gitu ya. Jadi keluarganya yang lain itu ngomong ngapain kamu jadi atlet itu untuk untuk putra gitu. Kasih bayangan bahwa sebenarnya dengan kemampuan yang saya miliki, dengan latihan yang terus saya lakukan, saya bisa menunjukkan prestasi saya dan saya bisa optimal dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya saya, seperti itu. Ya. Oke. Intinya sudah punya bakat, sudah punya minat, usaha ya Pak ya. Usaha untuk mencapai gitu kan, dan jangan pantang menyerah saat menghadapi tantangan. Gitu ya. Dan sekarang tugasnya anak-anak adalah bahwa ayo eksplor diri, temukan bakat dan minatmu selagi kamu masih ada di bangku sekolah. Sehingga nanti pada saat sudah memasuki dunia kerja, kamu memang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bakatmu, minatmu, passionmu, sehingga itu menjadi sebuah yang membuat diri jadi senang gitu ya. Jadi tidak tertekan oleh keinginan siapapun, tapi betul-betul adalah keinginan diri sendiri. Makanya anak-anak juga harus bijaksana bagaimana caranya untuk tidak selalu membuang-buang waktu kalian untuk hal yang tidak penting, yang tidak mengeksplor diri untuk menemukan bakat dan minat. Dan para orang tua, sebagai orang tua yang bijaksana, mampu melihat apa yang menjadi bakat dan minat anak. Dan tentu saja dibutuhkan waktu, quality time, waktu yang berkualitas bersama anak, sehingga kita bisa melihat kalau seandainya kerja dari pagi sampai malam nggak ketemu anak, kayaknya agak susah ya Pak Abel ya. Nah, jadi istilahnya dari sekarang kita para orang tua lebih banyak berkomunikasi dengan anak, melihat keseharian anak, hingga kita tahu, oh ternyata anakku minatnya di sini, oh ternyata anakku bakatnya di sini, sehingga kita bisa mengeksplor dengan baik. Ya, Bapak Ibu, para guru dan anak-anak, itu tadi diskusi kita dengan Pak Abel, cukup menarik. Pak Abel terima kasih untuk waktunya, untuk diskusinya. Kami jadi terbuka pikirannya, ternyata tidak hanya buku gitu ya, yang membantu anak-anak untuk bisa mencapai tujuannya dengan baik, tetapi grit, usaha, dan pantang menyerah tadi yang paling penting. Jadi apapun tantangannya, tidak boleh menyerah, harus punya tujuan sehingga tujuan itu bisa dicapai dengan baik. Oke. Makasih ya Pak Abel ya. Saya langsung serahkan kembali ke Bu Lucy yang akan membawa kita pada acara penutup. Silahkan Bu Lucy. Belum. Oke, terima kasih Bu Rani. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita Pak Abel. Dan di penghujung acara ini, kami ucapkan juga terima kasih kepada kita semua yang sudah dengan setia ya mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan
melalui webinar ini dapat berguna untuk kita semua dan dapat dipakai, serta anak-anak juga menjadi satu hal yang bagus ya ke depannya nanti. Dan sebelum kita berpisah mungkin kita harus berdoa dulu ya, karena kita mengawali dengan doa. Tapi sebelumnya kita akan foto bersama atau screenshot dulu ya. Jadi kami minta kepada semua peserta bisa membuka videonya ya. Bisa membuka videonya. Oke. Nanti kita akan arahkan untuk lembar pertama dulu. Lembar kedua. Lembar ketiga. Lembar keempat. Oke, terima kasih banyak untuk foto bersamanya, dan kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur Tuhan pada kegiatan webinar kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami, mengurapi narasumber, mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Dan berikan selalu kami kesehatan Tuhan di masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya yang terbaik Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan mungkin sesaat lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau tetap menyatukan kami di dalam kasih-Mu yang begitu besar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, bye. Terima kasih. Pak Abel, terima kasih. Pak Abel, terima kasih Pak Abel. Bu, Terima kasih Pak Abel. Miss you Pak Abel, miss you Pak Abel. Semua siswa, Bu Yuliana Hukun, Terima kasih Pak Abel. Terima kasih anak-anak, terima kasih semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali. Kasih Bu. Makan Bu. Lapar ya? Lapar Bu. Lapar. Ya silakan, silakan. Pasti Bu, lapar. lilit Bu. Iya, iya, yang lapar silakan. Terima kasih ya. Rekan-rekan juga terima kasih banyak. Kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Arita. Oke, sama-sama. Live dulu ya. Mari kita persiapkan diri untuk mandi dan segalanya. See you all.